Yo William. Musuh telah tiba di kota Kemuning. Konvoi kendaraan mewah Rolls-Royce bergerak cepat dari pelabuhan pinggir laut Country Home langsung menuju Star Hill City. Tiba di Star Hill, rombongan itu berbelok ke kiri memasuki Lotus Road lalu langsung tancap gas menuju Mountain Lotus, tepatnya kantor besar Future of Company yang terletak pertengahan antara Hotel Teratai dan Lotus Mansion. Di tengah-tengah barisan konvoi mobil mewah itu tampak satu unit mobil super sport Pagani Huayra yang dikendarai oleh Jerry William yang didampingi oleh Clara Draco. Setelah rombongan ini berhenti di sebuah bangunan mewah 15 lantai, tampak dari mobil Rolls-Royce itu berkeluaran para lelaki berbadan tegap membuat barisan, lalu beberapa dari mereka langsung membukakan pintu untuk mobil super sport Pagani Huayra tersebut dan kini, Jerry dan Clara keluar dari dalam mobil itu dengan dipayungi oleh beberapa lelaki tegap. Di belakang mereka ada R2D, Arslan, Harry Desen yang lainnya berjalan menuju pintu masuk kantor besar tersebut. Sementara itu di dekat pintu telah menunggu Tuan Barry dan Ronald beserta jajaran staf lainnya dalam perusahaan itu. "Selamat kembali Tuan Besar," kata Tuan Barry menyapa dengan hormat. "Terima kasih Tuan Barry dan Paman Ronald." "Oh ya, bagaimana perkembangan Garden Hill?" tanya Jerry. "Silahkan masuk Tuan Besar," kata Ronald mempersilahkan, lalu sambil berjalan, mereka pun membahas tentang suntikan dana yang telah mereka berikan kepada perusahaan nyaris bangkrut Garden Company itu. Memang saatnya sudah sampai untuk kita selangkah lebih maju. Arold Holding Company ini sudah terlalu banyak merugikan William Groupku. Jika ingin bermain kasar, maka aku jauh lebih bisa dibandingkan dengan mereka," kata Jerry sambil duduk di kursi kerjanya. "Mereka masih belum menyerah Tuan. Beberapa orang anak-anak yang kita tempatkan di Garden Hill melaporkan bahwa Paul masih melobi pemerintah daerah setempat untuk meluluskan proyek pembangunan pusat hiburan malam, kasino dan hotel. Aku khawatir ini hanya dalih saja untuk bersaing dengan kita nantinya." "Jelas Tuan Barry." "Oh, begitukah? Paul, dikasih hati malah minta jantung," kata Jerry dengan senyum yang sangat menyepelekan. "Paul ini masih ingin membalas dendam kepada kita Tuan. Mungkin dia menyangka bahwa kematian Anton putranya dulu adalah karena kita," kata Ronald. "Terserah dia mau berpikir seperti apa. Biarkan saja. Tapi jika keterlaluan, aku akan membuat hidupnya sama persis seperti Jimmy dan Jessica. Mati dengan cara mengenaskan. Jika kemarahanku sudah diusik, dia tidak akan kuat untuk membendungnya. Kemana dia akan lari? Terlalu sempit bumi ini baginya," jawab Jerry masih dengan senyum yang sulit untuk diartikan. "Pantau terus pergerakan mereka itu Tuan Barry." "Baik Tuan Besar. Namun kemarin, kabar yang aku dengar banyak dari orang-orang dari kompleks Rela Estate Megatown berangkat ke Indonesia. Aku khawatir ada yang mereka cari di sana," kata Tuan Barry menjelaskan. "Ke Indonesia?" "Benar Tuan Besar. Aku curiga keberangkatan mereka kali ini ada hubungannya dengan Tuan Muda. Kemungkinan terbesar adalah, mereka ingin melacak keberadaan Tuan Muda lalu menjalin kerjasama dengan mantan anggota geng Tengkorak dan geng Kucing Hitam. Bukankah menurut kebiasaan, mereka selalu merekrut dan bekerja sama dengan orang-orang yang selalu bermusuhan dan berseberangan dengan kita?" kata Tuan Barry menjelaskan kekhawatirannya. Jika begitu,
berarti Yo dan Tigor akan menghadapi masalah. Tapi aku yakin Tigor bisa mengatasi ini. Sementara Yo, aku percaya bahwa anak itu jauh lebih sadis dari aku. Biarkan saja. Itu bukan masalah besar. Hanya saja, Tigor perlu diberitahu tentang masalah yang bakal dia hadapi. Kata Jerry. Baiklah Tuan Barry dan Paman Ronald. Mari kita fokuskan dulu terhadap Garden Company ini. Masalah lain, aku akan membicarakannya dengan Tigor. Kata Jerry. Baiklah Tuan Besar. Jika begitu, kami pamit dulu. Kata mereka lalu bergegas keluar meninggalkan ruangan kerja Jerry William ini. Saat ini, Tigor yang baru saja kembali dari mengantar putranya ke kota Batu baru saja tiba di kota Kemuning dan berniat untuk beristirahat. Ketika dia sedang duduk di kursi ruang tamu di rumahnya dengan ditemani oleh Myrna, tiba-tiba ponselnya berdering. Lalu dengan sedikit malas menatap ke layar ponsel miliknya itu. Tuan Besar. Gumamnya membuat Myrna yang duduk di sampingnya juga melirik ke arah Tigor. Halo Tuan Besar. Anda menelepon saya? Tanya Tigor membulat basa-basinya. Gor. Apakah kau sedang berada di kota Kemuning? Tanya lelaki yang disebut oleh Tigor dengan panggilan Tuan Besar itu. Benar Tuan Besar. Ada apakah? Tanya Tigor penasaran. Gor. Saat ini lawan bisnis kita sedang menjejaki putraku dan juga sisa-sisa musuh kita yang tersisa dari geng kucing hitam dan geng tengkorak. Aku menduga bahwa saat ini mereka sedang berkeliaran di beberapa kota. Kau bisa mengerahkan anak buahmu untuk memata-matai sisa-sisa dari organisasi yang telah hancur itu. Patahkan sebelum bertunas. Saya mengerti Tuan Besar. Oh ya. Apakah Tuan Muda harus diberitahu? Tanya Tigor. Ajak dia sekalian untuk membantumu atau kau yang membantu dia. Libatkan saja anak itu. Ini pelajaran pertama baginya dan sekaligus mengasah mentalnya supaya lebih serius dan tidak hanya bermain-main lagi seperti anak kecil. Libatkan juga dia supaya dia tahu atas alasan mengapa aku mengasingkan dirinya. Seiring berjalannya waktu, dia akan belajar dari pengalaman. Kata Tuan Besar itu. Baiklah Tuan Besar. Sekarang juga saya akan mengerahkan anak buah saya untuk melacak keberadaan orang asing ini. Sekaligus selalu waspada terhadap segala kemungkinan. Terus terang saja bahwa Marven saat ini masih berada dalam penjara. Namun masih ada Irfan anaknya Benny yang masih bebas. Saat ini Venia dan Butet berada dalam perlindungan Irfan ini. Kata Tigor. Apa kau tahu kapan Marven ini akan bebas? Tanya Tuan Besar itu. Aku masih menduga bahwa kemungkinan dia akan bebas dalam 2 tahun lagi. Namun bisa lebih cepat jika dia tidak membuat masalah. Jawab Tigor. Begini saja Gor. Sebarkan anak buahmu di kota Batu. Larang mereka melakukan apapun aktivitas. Karena aku ingin agar mereka ini fokus memantau si Marven ini. Jika ingin menebang pohon, biar sampai ke akar-akarnya. Ketika Marven ini bebas, habisi mereka semua sebelum mereka sempat mengatur rencana. Siap Tuan Besar. Kata Tigor. Baiklah. Atur segera. Aku akan mengakhiri dulu panggilan ini. Kata lelaki yang disebut Tuan Besar itu, kemudian mengakhiri panggilan telepon. Ada apa Bang? Tanya Myrna. Lawan bisnis Tuan Jerry sudah memasuki kota Kemuning dan beberapa kota lainnya untuk mengumpulkan sisa-sisa geng tengkorak dan geng kucing hitam.
Aku harus memerintahkan anak buahku untuk bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan. Jawab Tigor. Oh, hati-hati Bang, kata Mirna berpesan. Aku keluar dulu ya sayang. Kau di rumah saja, kata Tigor lalu mengelus pipi istrinya itu sebelum keluar meninggalkan rumah. Episode sebelumnya, kembali ke Star Hill. Episode berikutnya, turun gunung. Yo William, turun gunung. Keesokan harinya di rumah Tengku Mahmud di Kuala Nipah, tampak beberapa orang sedang duduk sambil membincangkan sesuatu. Di sana terlihat ada Tigor, Monang, Ameng, Ucok, Jabat, Andra, Sugeng, Thomas, Acong dan Timbul. Juga terlihat Tengku Mahmud dan Yo saling duduk berdampingan. Terlihat dari wajah-wajah mereka ini tampak sangat serius membahas sesuatu yang sepertinya sangat penting itu. Ketua. Lawan bisnis ayah Anda sedang mengatur rencana untuk melacak keberadaan Anda dan ingin berkolusi dengan sisa-sisa anggota organisasi geng Tengkorak dan geng Kucing Hitam untuk melawan kekuatan yang dimiliki oleh ayah Anda. Walaupun ini hanya sebatas pemikiran kami saja, namun melihat cara mereka bermain dengan merekrut banyak orang yang menentang ayah Anda, sudah dapat ditebak bahwa kedatangan mereka kemari pastilah untuk menambah kekuatan mereka. Saat ini peperangan bisa terjadi di mana saja. Apakah ketua sudah siap menghadapi segala kemungkinan? Tanya Tigor kepada Yo yang saat ini sedang duduk di samping Tengku Mahmud sambil cengar-cengir. Aku selalu siap dengan segala kemungkinan Paman. Ketika hal ini Anda sampaikan, aku malah merasa sudah gatal. Jawab pemuda itu. Dari mana kau mengetahui tentang kedatangan mereka ke negara ini Gor? Tanya Tengku Mahmud ingin tahu. Kemarin Tuan Besar menghubungiku. Dia mendapatkan laporan dari mata-mata yang mereka tempatkan di Megatown bahwa orang-orang anak buah Honor Miller yang dikendalikan oleh lelaki bernama Paul sudah bergerak memasuki negara ini tepat di hari Tuan Besar meninggalkan Kuala Nipah ini. Jawab Tigor. Sepertinya akan terjadi lagi perang seperti 17 tahun yang lalu, kata Tengku Mahmud sambil mengelus-elus jenggot putihnya. Kek, aku meminta saran darimu untuk menanggulangi masalah ini. Karena sesuai dengan pesan dari Tuan Jerry, dia ingin akar komplotan ini dipatahkan sebelum bertunas. Kata Tigor meminta pendapat dan saran dari lelaki tua yang sangat dihormati olehnya itu. Aku ingin bertanya kepadamu. Di mana Karman berada? Tanya Tengku Mahmud sambil menatap tajam ke arah wajah Tigor. Plak, astaga, celakanya aku. Mengapa aku seperti melupakan sahabatku yang sudah banyak berjasa itu? Kata Tigor sambil menamparkan jidatnya sendiri. Itulah bodohmu itu. Begitu bebas dari penjara, kau tidak teringat sama sekali kepada sahabatmu. Kata Tengku Mahmud sambil memarahi Tigor. Mendengar omelan ini, mereka semua yang ada di situ hanya bisa saling pandang dengan tatapan yang sulit untuk diartikan. Apa kalian tahu di mana Karman berada? Tanya Tigor kepada 9 sahabatnya itu. Aku juga tidak mendengar lagi kabar dari Karman ini. Terakhir kali aku dengar, dia berada di Tanjung Karang. Namun kalau ditanya bertemu terakhir kali, itu sekitar 17 tahun yang lalu. Jawab Monang. Benar Bang. Karman seperti menghilang setelah kejadian itu. Kata Acong pula menambahkan. Baiklah. Sekarang kita berbagi tugas saja.
Cari Karman ini dimanapun dia berada. Kemungkinan dia menghilang karena takut dengan kasus yang menimpa diriku dan Marven. Karena walau bagaimanapun, dia dikenal sebagai orang kepercayaan Marven. Kata Tigor. Itu dia maksudku. Biarkan Karman ini kembali menjadi mata dan telinga kalian di sana. Dengan adanya orang seperti Karman ini di kubu musuh, semua akan menjadi lebih mudah bagi kalian untuk merencanakan sesuatu. Sekarang pergi dan temui Karman itu. Kalian jangan berlama-lama di rumahku ini. Aku malas terlibat dengan urusan kalian. Terus terang aku tidak ingin lagi mencabut nyawa orang. Kapan taubatnya aku ini jika masalah datang karena ulah kalian? Kata Tengku Mahmud membuat mereka satu persatu turun dari teras panggung rumah milik Tengku Mahmud tersebut. Ketua. Untuk tidak melibatkan orang-orang yang Anda sayangi di sini, sebaiknya tinggallah di kota Kemuning. Kata Tigor memberi usul. Iyo, tidak langsung menjawab ajakan dari Tigor ini. Melainkan memandang terlebih dahulu ke arah Tengku Mahmud untuk meminta pendapat. Sepertinya, sudah saatnya bagimu untuk turun Gunung Yo. Pergunakan ilmu yang telah kau pelajari sebagai bekal untukmu mengarungi kejamnya persaingan dalam bisnis. Sebilah pisau tidak boleh terlalu lama berada di dalam sarungnya. Ia akan berkarat jika tidak digunakan. Pergilah, kata Tengku Mahmud. Lalu bagaimana dengan kakek di sini? Tanya Yo dengan hati berat. Anak bodoh. Apa kau kira dengan keberadaan dirimu di sini akan meringankan bebanku? Kau akan mempersulit orang-orang di kampung ini nantinya. Kasihan jika keluarga Tiara akan terlibat dalam masalah kalian ini. Maka dari itu, pergilah dan jangan kembali lagi ke Kuala Nipah ini. Setelah nanti urusanmu selesai, kau langsung saja pulang ke Star Hill. Kelak jika ada umur panjang, kita bisa bertemu lagi. Ingat pesanku Yo. Jangan mudah ringan tangan kepada siapapun. Biarlah kau dianggap bodoh daripada belagu pintar padahal tidak mengerti apa-apa. Ingat juga pesanku dulu. Memulai sesuatu itu harus dari bawah. Kau harus bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarmu terlebih dahulu. Utamakan menggunakan otak daripada otot. Pesan Tengku Mahmud. Yo akan mengingat semua yang kakek pesankan. Kata Yo sambil mencium tangan lelaki tua itu lalu bergegas masuk ke kamarnya lalu mengemas semua barang-barang kepunyaannya. Kini tampak Yo keluar dari dalam rumah itu sambil menyandang tas ransel dan memeluk sebuah peti kayu berukir. Yo pamit kek. Jika aku tidak bertemu dengan Tiara, tolong kakek sampaikan kepadanya bahwa aku sudah berada di kota Kemuning. Kata Yo dengan mata berair. Pergilah cucuku. Memang sudah saatnya kita berpisah. Ingat untuk terus belajar dan mengasah kemampuanmu terutama dalam ilmu pengobatan. Karena aset utama bagi manusia yang masih hidup adalah kesehatan. Ketika badan sehat, barulah bisa beramal baik. Dari badan yang sehat akan timbul ide yang sehat pula. Sekarang lekaslah pergi. Kata Tengku Mahmud sambil memalingkan wajahnya ke dalam rumah karena tidak sanggup melihat kepergian Yo yang selama 3 tahun ini bersama dengannya di rumah reyot itu. Kek, pergi kataku. Bentak Tengku Mahmud. Huhuhu. Yo hanya bisa menangis lalu segera menuruni tangga kayu itu kemudian melangkah menuju samping tambak milik keluarga di mana mobil milik Tigor dan teman-temannya terparkir.
Yo yang memang ingin berpamitan dengan Tiara mengurungkan niatnya karena tidak ingin nantinya kepedihan sekali lagi mengiris hatinya. Dia dengan cepat mengeluarkan buku lalu menulis surat untuk gadis pujaan hatinya itu. Ingat Tiara, jika aku menjauhi dirimu, itu tandanya aku menyayangimu. Seperti itulah salah satu bait kata yang ditulis oleh Yo di selembar kertas itu. Setelah dia melipat kertas tadi, dia segera memberikannya kepada Ameng. Paman Ameng, Paman jangan kembali dulu ke kota Kemuning. Tunggu sampai bertemu dengan Tiara lalu serahkan surat ini kepadanya. Kata Yo berpesan. Baik ketua. Jawab Ameng sambil menunduk hormat. Tak lama setelah itu, rombongan Tigor yang membawa ketua mereka itu pun segera berlalu meninggalkan kampung Kuala Nipah menuju kota Kemuning. Kini yang tinggal hanya Ameng untuk menunggu Tiara dan menyerahkan surat dari Yo sesuai dengan perintah ketuanya itu. Bersambung. Episode sebelumnya. Musuh telah tiba di kota Kemuning. Episode berikutnya. The New Black Cat. Yo William. The New Black Cat. Seorang gadis tampak berdiri dengan tubuh bergoncang keras menahan tangis. Namun, sekuat apapun dia bertahan, air matanya tetap jatuh juga. Di dalam genggaman tangannya tampak selembar kertas yang diberikan oleh lelaki setengah baya kepadanya. Dia yang masih berdiri dengan ditemani oleh lelaki setengah baya itu terus saja menangis membuat lelaki itu kasihan juga melihatnya. Tiara, kau harus dapat memahami maksud baik dari Yo. Dia memang sengaja tidak menunggumu untuk berpamitan. Keadaannya memang sangat mendesak sekali. Jadi, dia hanya meninggalkan surat ini kepadaku untuk diserahkan kepadamu. Kata lelaki setengah baya itu. Apakah Yo akan datang lagi kemari paman? Tanya gadis itu. Gadis ini memang tahu bahwa tidak akan selamanya Yo berada di kampung Kuala Nipah ini. Hal ini karena kampung Kuala Nipah ini hanyalah tempat belajar bagi pemuda itu. Namun yang tidak dia duga adalah, perpisahan dengan pemuda itu terjadi begitu mendadak. Bahkan dia tidak sempat menatap kepergian orang yang dia kasihi itu. Inilah yang menjadi ganjalan terbesar dalam hatinya saat ini. Baru saja beberapa hari yang lalu Yo mengatakan bahwa dia memang akan pergi namun tidak dalam waktu dekat ini. Tapi kenyataannya, Yo pergi juga secara tiba-tiba. Paman tidak tahu apakah Yo akan kembali lagi kemari. Namun saat ini, ada pekerjaan yang berat menanti dirinya. Kau juga tahu bahwa Yo ini tidak sama seperti diri kita. Dia adalah anak yang dipersiapkan untuk menghadapi situasi yang sulit dengan musuh yang kapan saja bisa mengintai. Oleh karena rasa sayangnya kepada kalian, makanya dia tidak memberitahu kepergiannya dan hanya melalui surat ini saja. Paman harap kau bisa memaklumi. Kata lelaki setengah baya itu berusaha memberikan pengertian kepada gadis itu. Saya mengerti paman. Tapi hati ini sangat sulit menerima kenyataan. Sampai saat ini saya masih merasa bahwa dia masih berada di sini. Menungguku di pinggir pantai sambil tersenyum. Kata Tiara. Tidak ada lagi yang bisa diucapkan oleh lelaki itu kepada gadis belia yang berada di hadapannya ini. Sebagai seorang yang juga memiliki anak yang beranjak dewasa, dia tentu sangat dapat memahami perasaan gadis ini. Namun apa mau dikata, keputusan Yo sudah bulat dan memang tidak bisa diganggu-gugat.
Dia justru prihatin dengan Yo dan Tiara ini. Karena setelah disibukkan dengan berbagai hal, kemungkinan terbesarnya adalah Yo tidak memiliki waktu lagi untuk berhubungan dengan seorang gadis. Tiara, Paman tidak bisa memberikan jalan untuk dirimu. Sebaiknya lanjutkan hidupmu seperti biasa. Seiring dengan berjalannya waktu, kau akan mulai terbiasa tanpa kehadiran Yo. Jaga dirimu baik-baik, kata lelaki itu. Sebelum dia pergi, dia masih sempat memegang kepala gadis itu lalu mengusapnya. Paman pergi dulu, kata lelaki itu lalu melangkah ke arah mobilnya kemudian tancap gas menuju Kota Kemuning. Kota Kemuning. Malam sudah meninggalkan senja ketika rombongan Tigor baru saja tiba di Martins Hotel dari Kuala Nipah. Setelah memarkir mobilnya di area parkir depan hotel itu, tampak beberapa orang lelaki datang ke arah mobil itu lalu membukakan pintu. Kini dari dalam tampak Tigor keluar bersama dengan seorang pemuda yang mengenakan jaket hoodie yang berusaha menyembunyikan wajahnya lalu segera bergegas memasuki lobi hotel dan sama sekali tidak menghiraukan beberapa lelaki yang membungkuk ketika dilalui oleh pemuda itu. Melihat pemuda itu langsung memasuki hotel, Tigor pun segera menyusul dan mensejajarkan langkah dengan pemuda itu. Ketua, apakah Anda memang ingin menginap di hotel ini malam ini? Tanya Tigor setelah berhasil mensejajarkan langkah dengan pemuda itu. Benar Paman. Aku memang akan menginap di hotel ini. Tolong jangan menumpuk pengawal di sini. Ini akan memancing perhatian orang lain. Bertindak wajar saja. Aku juga tidak butuh pengawal karena aku sudah terbiasa bebas tanpa kawalan dari siapapun. Kata pemuda itu. Ketua, apakah tidak sebaiknya jika Anda tinggal di rumahku saja? Tanya Tigor. Terima kasih Paman. Tapi aku tidak bisa melakukan itu. Ingat bahwa kita dalam misi kali ini. Aku tidak ingin wajahku dikenali oleh orang-orang. Aku ingin memakai masker saja ketika berurusan dengan bawahan. Dan itu harus melekat menjadi identitasku. Kalau begitu, itu bukan hal yang sulit. Karena dulunya saya juga seperti Anda. Bergerak dengan menggunakan topeng. Kata Tigor sambil tersenyum. Wah, benarkah Paman? Tanya pemuda itu. Tigor hanya mengangguk lalu berkata. Anda tunggu di sini Ketua. Saya akan kembali ke mobil. Ada sesuatu yang akan saya berikan. Tidak tahu apakah Anda menyukainya atau tidak. Kata Tigor. Setelah mendapat anggukan dari pemuda itu, Tigor pun segera menuju ke mobilnya lalu mengambil sebuah bungkusan dari bagasi mobil tersebut kemudian buru-buru kembali memasuki hotel dengan bungkusan yang berada di tangannya. Ini Ketua. Coba Anda pilih. Di sini ada masker dan topeng. Tapi menurut saya, Anda lebih cocok dengan masker saja dipadu dengan jaket hoodie ini. Kata Tigor. Pemuda itu menerima bungkusan tersebut. Membuka lalu mengeluarkan isinya. Kini dia melihat sebuah topeng kucing berwarna hitam kemudian sebuah lagi masker bergambar kucing juga berwarna hitam. Aku suka yang ini Paman. Kata pemuda itu sembari mengembalikan topeng itu kepada Tigor. Baiklah Ketua. Jika Anda suka memakai masker ini, saya akan menyuruh bawahan untuk memproduksi masker ini dalam jumlah yang banyak untuk Anda gunakan agar bisa sering-sering ditukar. Kata Tigor dengan gembira. Pemuda itu juga tersenyum lalu segera mengenakan masker tersebut.
lalu memasang kembali hoodie-nya sehingga kini lebih dari separuh wajah pemuda itu tertutup dan tidak mudah untuk dikenali. "Apakah ada yang kurang, Paman?" tanya pemuda itu. Tigor berpikir sejenak sambil memandang ke atas dan ke bawah lalu berkata, "Coba Anda keluarkan kalung Anda, Ketua," kata Tigor. Pemuda itu menuruti permintaan Tigor lalu mengeluarkan kalung dengan lencana giok naga dan kepala harimau miliknya. "Hahaha. Akhirnya. Inilah the new Black Cat," kata Tigor tertawa dengan bangga sekali. "Sering-seringlah berpenampilan seperti ini, Ketua. Ketika saya melihat Anda saat ini, saya merasa menemukan diri saya sekitar 20 tahun yang lalu," kata Tigor. Sekilas ada persamaan antara Tigor di masa muda dulu, dengan pemuda ini. Yaitu, semua serba hitam dari atas sampai ke bawah. Dan juga ada embel-embel kucingnya. "Ketua, Anda silahkan istirahat. Saya masih banyak urusan. Jika Anda perlu sesuatu, Ameng bisa mengurus semuanya untuk Anda. Mungkin malam ini juga dia akan tiba." "Selamat beristirahat, Ketua," kata Tigor. "Terima kasih, Paman," jawab pemuda itu lalu mereka pun berpisah dengan pemuda itu segera menggesekkan kartunya untuk membuka pintu, sedangkan Tigor berjalan keluar dari hotel itu. Episode sebelumnya, turun gunung. Episode berikutnya, naik troli lagi. William, naik troli lagi. "Ayah, aku sudah tidak berada di Kuala Nipah lagi." Seorang pemuda tampak sedang duduk di dekat jendela kamar hotel sambil memandangi ke bawah. Berkat latihan memanjat pohon kelapa, kini pemuda itu tidak merasakan fobia lagi di ketinggian. Dengan menjepit ponsel di antara pundak dan pipinya, dia mulai mengambil peti kayu yang diletakkan di atas meja, membuka lalu mengeluarkan foto hitam putih warisan dari kakek uyutnya. Di foto hitam putih tersebut, ada gambar kakek Malik dan Tengku Mahmud ketika berusia sekitar 30-an. "Anakku, di mana kau saat ini?" terdengar satu suara bertanya di seberang telepon. "Saat ini Yo berada di Martins Hotel, Ayah," jawab pemuda itu. "Yo, di samping bangunan Tower Mall, ada bangunan apartemen milik Tower Sol Propier. Itu adalah salah satu properti milikmu di kota Kemuning. Selain Tower Mall, juga ada pusat hiburan bernama Tower Club di perbatasan Tanjung Karang. Semua properti dan aset perusahaan dikelola oleh sahabat ayah bernama Alin. Mungkin kau sudah bertemu dengan Miss Alin ini ketika kau berkunjung ke Tower Mall. Menurut ayah, apakah Yo harus terjun langsung mengurusi aset properti milik perusahaan Tower Sol Propier ini? Yo belum memiliki kemampuan untuk itu," kata Yo dengan penuh keraguan. "Kau perlu belajar dan memberanikan diri. Kelak jika ayah pensiun, siapa yang akan menggantikan? Semuanya itu adalah milikmu. Maka, mulai sekarang kau adalah nahodanya. Jika karam, kau akan karam bersama perusahaanmu. Jika mampu melewati badai, maka kau akan mencapai pulau tujuan. Yo masih perlu belajar. Yo tidak ingin nantinya setelah jatuh ke tangan Yo, perusahaan malah menjadi bangkrut," kata Yo lagi. "Percayakan saja kepada Miss Alin itu sambil belajar. Jika nanti kau sudah menguasai tata cara berbisnis, kau boleh membuka usaha lain dan melebarkan sayapmu di dunia bisnis." "Baik ayah. Yo akan melakukan sesuai dengan keinginan ayah," kata Yo.
Lalu apa rencanamu, Yo? Inilah yang masih Yo pikirkan. Yo sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Selama ini kan memang Yo tidak pernah bersentuhan dengan bisnis apapun. Jika disuruh berkelahi, Yo mungkin mampu. Tapi untuk masalah ini, Yo sama sekali masih buta dan tidak mengerti apa-apa. Jawab Yo. Begini saja, Yo. Besok kau adakan pertemuan dengan seluruh staf yang ada dan kau akan didampingi oleh Pak Burhan. Pak Burhan ini adalah pengacara kepercayaan Paman Tigormu. Mulai besok dunia harus mengetahui bahwa kau adalah orang yang cukup berkuasa. Pancing musuhmu keluar untuk mendekatimu. Bukankah seperti itu yang mereka inginkan? Mereka sudah berada di Indonesia hanya untuk mencari keberadaanmu. Kau bisa mengatasi masalah ini. Kelak jika masalahmu sudah selesai, kau harus segera kembali ke Star Hill. Masih banyak hal yang harus diurus termasuk kuliahmu di sini. Kata lelaki yang disebut ayah oleh Yo itu. Baik ayah. Kalau begitu, Yo akan menyerahkan semuanya kepada Paman Tigor. Besok Yo akan berangkat untuk mengadakan pertemuan dengan para staf di Tower Sol Propier sekaligus melihat-lihat properti kita yang ada di sini. Kata Yo. Yo, ayah akan segera menyuruh Miss Alin untuk mengurus segala sesuatunya untukmu termasuk mengurus seluruh keuntungan dalam Tower Sol Propier ke dalam rekeningmu. Biarkan dia yang mengurus dan ayah akan memasukkan sejumlah uang untukmu melakukan apa saja yang kau anggap bisa menguntungkan dalam dunia bisnis. Ayah mau memberikan aku uang. Berapa banyak? Apakah itu bisa untuk membeli mobil? Karena Yo sudah pandai mengemudi. Kata Yo dengan gembira. Beli pabriknya saja sekalian. Kata lelaki itu lalu mengakhiri panggilan. Kini tinggallah Yo terbengong sendirian mencerna perkataan dari ayahnya barusan. Keesokan harinya, dengan ditemani oleh Tigor dan Pak Burhan, Yo pun menyambangi Tower Mall. Begitu melihat seseorang yang mengenakan jaket hoodie hitam dengan masker lambang kucing serta memakai kalung yang memiliki dua lencana giok berbentuk naga dan harimau, semua pengawal baik itu security, maupun tukang gebuk berbaris dan membungkuk memberi hormat kepada ketiga orang itu. Ketua, kita harus segera ke lantai paling atas. Mereka telah menunggu kita di sana. Kata Tigor mempersilahkan Yo untuk menuju lift. Mereka bertiga lalu memasuki ruang lift dan langsung menekan tombol angka 17 di mana mereka telah menyepakati untuk mengadakan pertemuan pada bangunan Mall 17 lantai ini. Setelah menunggu beberapa menit, akhirnya pintu lift tersebut terbuka dan kini Yo melihat puluhan orang-orang berpakaian kemeja putih dipadu dengan jas rompi hitam berbaris menunggu di lorong menuju sebuah ruangan yang akan mereka jadikan sebagai tempat pertemuan itu. Selamat datang Tuan Muda, kata mereka serentak. Apa yang lainnya sudah berada di tempat? Tanya Tigor. Sudah Bang. Mereka telah tiba sekitar 30 menit yang lalu. Jawab mereka. Silahkan Ketua, kata Tigor. Yo hanya mengangguk saja lalu segera berjalan mengikuti beberapa orang yang berpakaian putih tadi sebagai penunjuk jalan. Tiba di depan pintu sebuah ruangan, para lelaki berpakaian putih dengan rompi hitam kembali membuat barisan kemudian mempersilahkan ketiga orang itu untuk masuk. Setelah mengetuk pintu, Tigor lalu membukakan pintu ruangan itu lalu mempersilahkan Yo untuk masuk terlebih dahulu mendahului dirinya serta Pak Burhan. Melihat kedatangan orang yang tak dikenal bersama dengan Tigor dan Pak Burhan,
Tanpa dikomandoi lagi mereka langsung berdiri dan membungkuk hormat. Karena walaupun mereka tidak melihat wajah orang yang memakai masker kucing itu, namun dari kalung yang dia pakai, serta dua orang yang mendampinginya, semua orang yang berada di ruangan itu sudah merasa pasti bahwa inilah Yo William. Tuan muda mereka yaitu pemilik perusahaan Tower Sole Proprietary ini. "Selamat datang Tuan Muda," kata mereka serentak. "Silahkan kalian duduk kembali," kata Yo dengan membuat gestur mempersilahkan dengan tangannya. "Terima kasih Tuan Muda," kata mereka juga serentak. Tak lama setelah itu, tampak seorang wanita setengah baya didampingi dua orang lelaki dan seorang wanita muda menghampiri kursi khusus yang ditempati oleh Yo, lalu segera mengambil tempat duduk berdampingan dengan Tigor di kanan dan Pak Burhan di kiri. "Apa kabar Miss Alin? Lama tak bertemu. Aku rindu naik troli," kata Yo membuat kedua lelaki tadi saling pandang dengan bibir pucat. "Kabar baik Tuan Muda. Terima kasih atas perhatiannya," jawab Miss Alin dengan senyum manis. "Baiklah. Kendurkan ketegangan pada wajah kalian. Aku datang kemari bukan untuk melakukan pemecatan. Aku datang kemari hanya untuk mengenal kalian lebih dekat sebagai staf yang bernaung di dalam perusahaan yang baru saja berpindah ke tanganku. Selain ingin naik troli," kata Yo. Mendengar perkataan dari Yo ini, Tigor dan Pak Burhan berpura-pura tertunduk seperti mencari sesuatu di bawah meja. Padahal mereka berdua setengah mati menahan tawa. Di sini mungkin saudara-saudari semua bertanya-tanya mengapa aku berpenampilan seperti ini. Ini karena aku tidak ingin wajahku dikenali oleh musuh-musuhku. Kalian bebas mau mengambil gambar dan videoku seperti yang kalian lakukan tempo hari yang menyebabkan saingan bisnis ayahku langsung bergerak ke kota Kemuning ini untuk memburu diriku. Andai aku tahu siapa yang menyebarkan gambar dan videoku itu, ingin rasanya ku jambak gigi orang itu," kata Yo dengan marah. Namun walaupun marah, kata-katanya itu tetap saja membuat Tigor kembali merasakan sakit pada perutnya. "Miss Alin, aku tidak punya banyak waktu. Sekarang beberapa orang yang bersangkutan boleh menemani kita untuk melihat-lihat beberapa properti milik Tower Sole Proprietary di kota Kemuning ini. Aku ingin tahu seperti apa bangunan apartemen 19 lantai dan seperti apa Tower Club itu. Sediakan troli. Aku mau berangkat sekarang juga," kata Yo. "Tuan Muda, kami telah mengurus akun keuangan perusahaan atas nama Anda. Jadi, setiap laba bersih dari perusahaan akan masuk otomatis ke dalam simpanan bank Anda. Dan ini adalah debit card Anda. Jika Anda menginginkan sesuatu, Anda bisa segera menghubungi saya," kata Miss Alin lalu melanjutkan. "Tuan Muda boleh menunggu beberapa saat. Ada beberapa dokumen penting tentang kepemilikan dalam perusahaan yang harus Anda tanda tangani." Di sini Pak Burhan selaku firma hukum yang bertindak sebagai notaris akan menguatkan lagi tentang perpindahan kepemilikan perusahaan di mata hukum di negara ini. Kata Miss Alin, "Paman, bagaimana ini? Aku mana faham yang seperti ini," bisik Yo kepada Tigor. "Ketua, Anda baca terlebih dahulu dengan seksama, kemudian baru ditandatangani. Jika ada butiran dalam dokumen itu yang Anda tidak mengerti, nanti bisa Anda tanyakan langsung kepada Miss Alin ini." "Ya sudah," kata Yo lalu mengambil map yang berisi beberapa lembar kertas kemudian membacanya.
Awalnya dia mengira bahwa itu akan berakhir hanya dalam beberapa menit. Padahal sambil berkeringat dingin, tapi dia masih belum selesai membaca butiran dalam surat keterangan kepemilikan itu. Bodohnya aku. Mengapa tidak mereka saja yang aku suruh baca menggunakan pengeras suara? Kan aku bisa tinggal mendengarkan saja. Pikir Yo dalam hati. Kalian bacakan ini untukku, kata Yo sambil meletakkan kertas itu di atas meja. Dengan didampingi oleh Tigor dan Pak Burhan, akhirnya Yo mengerti juga tentang dokumen kepemilikan perusahaan itu. Dia kini tanpa ragu lagi langsung menandatangani surat-surat itu lalu segera melangkah menuju troli yang sudah dipersiapkan oleh pengawal untuknya. Manajer atau staf yang memiliki jabatan tinggi yang harus mendorong troli ini. Ini adalah berkah bagi kalian, kata Yo. Mereka yang mendengar kata-kata Yo ini hanya saling pandang saja kemudian berebut untuk mendorong troli ini. Paman, buat kegemparan agar musuh memperhatikan kita, kata Yo sambil berjingkrak riang di atas troli itu. Beberapa pengunjung tampak sedang merekam kejadian itu lalu mengunggahnya ke media sosial dengan berbagai judul. Inilah tujuan Yo yang sebenarnya. Membuat keributan dan memancing perhatian lawan. Episode sebelumnya, The New Black Cat. Episode berikutnya, tingkah Yo yang aneh. Yo William. Tingkah Yo yang aneh. Tuan muda. Ini adalah bangunan apartemen 19 lantai milik Tower Sol Propier yang dibangun oleh perusahaan konstruksi dari Star Hill. Bangunan ini adalah salah satu properti milik Anda di kota Kemuning ini, kata Miss Alin menjelaskan. Oh iya. Iya saya tahu, kata Yo menjawab. Padahal sudut matanya kini memperhatikan sekitar 4 orang lelaki asing berdiri dengan mengarahkan kamera ke arahnya. Apakah Anda ingin melihat-lihat yang lainnya Tuan muda? Tanya Alin. Sudahlah Miss Alin. Tujuanku sudah tercapai, jawab pemuda membuat wanita setengah baya itu terbengong-bengong. Tuan muda, maksud Anda? Oh. Tidak. Tidak ada maksud apa-apa. Oh ya. Anda silahkan sibuk. Aku akan pergi dulu, kata Yo sambil berjalan lalu dengan sangat-sangat sengaja berjalan sendiri menuju ke 4 orang asing itu. Sebelumnya karena sudah memberi kode kepada Tigor, maka tidak ada yang mengikuti Yo yang memang sengaja lewat untuk melihat reaksi dari keempat orang yang dicurigainya itu. Pak Tigor, ada apa dengan Tuan muda? Tanya Miss Alin yang keheranan. Oh itu, mungkin penyakit lamanya kambuh, jawab Tigor membuat raut wajah Alin menjadi cemas. Apakah Tuan muda memiliki penyakit? Tanya Alin yang memang tidak begitu paham maksud dari perkataan Tigor ini. Banyak nona. Penyakit Tuan muda itu sungguh banyak sekali. Oh ya. Saya pergi dulu menyusul Tuan muda yang berpenyakitan itu, kata Tigor sambil mengangguk hormat lalu bergegas menyusul ke arah perginya Yo tadi. Kini tinggallah Alin dengan raut wajah penuh kekhawatiran mendengar jawaban dari Tigor tadi. Yo ini harusnya lahir dari rahimku. Hanya saja Clara lebih beruntung mendapatkan cinta Jerry, katanya dalam hati. Lalu dia pun bergegas untuk kembali ke Tower Mall. Dengan ekor matanya, Yo terus saja melirik ke arah 4 lelaki tadi. Mereka memang tidak mengikutinya. Namun, kemanapun dia melangkah, selalu saja dibuntuti dengan tatap mata orang asing itu. Biarkan saja sesuka hatinya. Aku ingin membeli mobil.
Kata ayah, aku bahkan bisa membeli pabrik mobil. Apa iya? Coba aku keluarkan uang 100 juta. Mungkin bisa untuk membeli mobil. Kata Yo dalam hati lalu segera menuju ke arah Bank BCA untuk mengeluarkan uang tunai. Baru saja Yo memasuki bank tersebut, Tigor dan Pak Burhan pun tiba juga di sana dan celingukan karena Yo begitu cepat menghilang. Kemana pula ketua ini? Pikirnya dalam hati. Dia lalu mencoba untuk menelepon Yo. Namun tidak dijawab. Ketua, apakah Anda baik-baik saja? Jika Anda membuka pesan ini, saya menunggu Anda di Martins Hotel. Kata Tigor mengirim pesan suara. Tak lama setelah Tigor dan Pak Burhan pergi menuju Tower Mall untuk mengambil mobil mereka, Yo pun melenggang keluar dari Bank BCA yang dia masuki tadi sambil menyandang plastik kresek di pundaknya yang berisi 100 juta rupiah uang yang baru saja dia tarik. Ketika dia mendengar pesan suara dari Tigor tadi, tahulah dia bahwa Tigor akan menunggu dirinya di Martins Hotel, maka Yo pun segera menghentikan taksi lalu berangkat menuju Martins Hotel. Karena Tigor harus ke Tower Mall dulu untuk mengambil mobil, maka Yo pun tiba lebih dulu di Martins Hotel kemudian membalas pesan suara dari Tigor tadi. Paman Tigor, aku sudah berada di Martins Hotel. Anda bisa datang ke kamarku. Ada yang ingin aku bahas bersama dengan kalian. Kata Yo lalu bergegas menuju lift. Tampak beberapa anak buah Tigor membungkuk hormat ketika Yo lewat di depan mereka. 5 juta, 10 juta, 50 juta, 75 juta, 100 juta rupiah. Kata Yo menghitung uang yang berada dalam plastik kresek itu sambil terduduk di lantai kamar hotel dengan posisi ngangkang sehingga uang tersebut persis dilingkari oleh kedua kakinya. Gaya duduk Yo ini persis seperti anak-anak yang sedang bermain ketika tahun 80 sampai 90-an dulu. Tok tok tok. Terdengar pintu kamar hotel diketuk dari luar. Masuk. Kata Yo sambil mengipas-ngipas wajahnya dengan seikat uang 5 jutaan. Ya ampun ketua. Anda dapat uang dari mana? Tanya Tigor sambil membantu Yo untuk bangkit dari duduknya. Karena dia merasa Yo yang duduk seperti itu persis seperti pengemis di kaki 5. Paman, aku sudah minta izin dari ayahku. Katanya aku boleh membeli mobil. Dia juga bilang kalau aku boleh membeli apa saja. Jangankan mobil. Pabriknya pun boleh aku beli. Kata Yo dengan lugunya lalu menambahkan. Apakah uang itu cukup untuk membeli mobil? Tanya Yo. Untuk apa membawa uang tunai untuk membeli mobil, ketua? Kan ketua punya banyak kartu. Ada kartu debit. Ada kartu kredit. Untuk apa uang tunai? Tanya Tigor. Mendengar pertanyaan ini, Yo hanya garu-garu kepala saja sambil tersenyum kecut. Ketua ingin beli mobil seperti apa? Tanya Tigor. Volvo seperti punya ayahku. Tidak. Itu terlalu sengsara. Apakah uang segini cukup untuk membeli mobil seperti mobil paman yang hanya 2 kursi itu? Tentunya itu lebih murah. Selain kecil, mobil itu juga hanya memiliki 2 pintu. Kata Yo bertanya sekaligus memberi penilaian. Dia mengira semakin kecil kendaraan itu, semakin sedikit pintunya, maka semakin murah pula harganya. Hal ini membuat Tigor kembali memegangi perutnya menahan tawa. Ketua, untuk mobil BMW i8 milik saya itu, ketua harus membawa sekarung uang jika ingin membelinya dengan menggunakan uang tunai.
Jawab Tigor membuat Yo terbengong. Ini 100 juta ini banyak ini, Paman. Iya, 100 juta itu memang banyak. Tapi tidak cukup untuk membeli mobil sport. Bagaimana menjelaskan kepada Anda? Kata Tigor sambil garuk-garuk kepala. Dia juga merasa sangat sulit untuk menjelaskan. Selain dia juga tidak memiliki pendidikan yang cukup untuk menjelaskan hal-hal seperti itu. Begini saja. Anda tidak perlu membeli mobil. Jika ketua suka, pakai saja mobil milikku itu. Lagi pula mobil itu sangat jarang dipakai. Apalagi usiaku sudah semakin tua. Kata Tigor. Terima kasih Paman. Aku memiliki mobil di Garden Hill. Tapi entah seperti apa mobil itu. Aku hanya mendengar namanya saja dari kakek karena itu adalah hadiah ulang tahunku. Kelak aku akan mengemudikan mobil itu di jalan raya. Harus pamer biar orang tahu kalau aku ini orang kaya. Kata Yo lalu berkacak pinggang dengan sebelah tangan kirinya sementara tangan kanan menul hidungnya sendiri. Hahaha. Anda bisa saja ketua. Tapi memang iya. Anda harus pamer. Apalagi Anda akan kembali ke negara Anda. Kota Star Hill dan Metro City. Kota di mana orang yang tidak memiliki apa-apa akan dihina sampai setengah mati. Mungkin Anda pernah mengalami itu. Kata Tigor menebak. Bukan hanya di sana. Di sini pun aku bahkan mendapat hinaan. Paman sendiri kan tahu seperti apa Hendro memperlakukan aku. Kata Yo sambil meletakkan uang miliknya di atas meja. Dulu itu kalau aku memegang uang ini, kemudian aku dihina oleh Hendro. Mungkin pipinya akan babak belur aku tampar dengan menggunakan uang seikat besar ini. Kata Yo dengan geram. Namun itu hanya sebentar saja. Dia pun lalu tertawa terbahak-bahak membuat Tigor juga ikut tertawa. Ketua, tadi mengapa Anda seperti melihat sesuatu? Apa maksudnya ketika Anda memberi kode kepada saya tadi? Tanya Tigor penasaran. Bersambung. Episode sebelumnya. Naik troli lagi. Episode berikutnya. Taktik vs taktik.